Tunggu. Mau kemana? Gua mau mondok aja Mau mondok? Mondok di mana? di Bunyanun Marsus. Bunyanun Marsus. MTIQ Bunyanun Marsus, sebuah pesantren Quran yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Tepatnya di Komplek Gria Cinunuk Indah. Terletak di kawasan yang padat penduduk, membuat para santri berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar. Selain pemandangan yang indah, cuaca nan bagus, tentu saja tanggapan baik dari masyarakat menjadikan kegiatan menghafal Quran terasa sangat menyenangkan bagi santri Bunyanun Marsus. Menarik? Yuk simak penjelasannya. Untuk asrama Ikhwan memiliki beberapa fasilitas. Fasilitasnya adalah, nah, ini adalah tampilan luar asrama Ikhwan yang terletak di Komplek GCI Blok A4 nomor 4. Yuk kita lihat ke dalam asrama. Ini adalah ruang utama asrama kami yang biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan berjamaah, sholat, makan, dan lain-lain. Di sini terdapat 2 kamar. Satu kamar biasanya diisi 3-4 orang santri. Seorang santri difasilitasi 1 ranjang serta tempat tidur dan 1 lemari. Di asrama kami terdapat 1 ruang dapur dan tentunya sudah difasilitasi beberapa peralatan dapur. Di sini juga ada dong 2 kamar mandi dan sudah terjamin kebersihannya. Nah, itu dia sekilas tentang asrama kami. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran tentang asrama kami, boleh langsung datang ke sini. Setiap jam 2 malam, di saat semua orang sedang tertidur lelap, santri-santri di MTIQ Bunyanun Marsus harus sudah terbangun. Mereka akan dibangunkan oleh pengurus di masing-masing asrama. Mau tidak mau, senang tidak senang, mereka harus tetap bangun. Ya, begitulah programnya. Awalnya memang merasa terpaksa karena berat sekali harus melawan kantuk di jam 2 malam. Tapi begitulah kebaikan, memang harus dipaksakan. Terlebih lagi, setelah bangun, mereka harus bersiap melakukan sholat tahajud minimal 1 juz. Mereka juga harus sudah mandi sebelum melakukan sholat tahajud. Dan dinginnya air wudhu tidak akan mengalahkan semangat mereka untuk melakukan sholat tahajud di sepertiga malam. Ketika sajadah dibentangkan dan takbir diangkat, adalah sebuah penghambaan diri menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah hal yang paling indah yang kita lakukan di dunia ini. Terlebih lagi, memurojaah hafalan di dalam sholat minimal 1 juz. Ya, santri Bunyanun Marsus memang dibiasakan untuk bisa berdiri berlama-lama dengan Al-Quran yang mereka hafalkan. Memohon kepada Allah agar Allah kuatkan hafalan mereka dan dimasukkan Al-Quran ke dalam hati mereka. Insya Allah. فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. Setelah subuh dan al-masurat, para santri akan menyetorkan hafalannya. Santri akhwat menyetorkan hafalannya kepada Umi, sedangkan santri ikhwan menyetorkan hafalannya kepada Ustadz. Sedangkan untuk targetan hafalan, MTIQ Bunyanun Marsus menetapkan para santri harus menyetorkan hafalan ziadahnya minimal 3 halaman sehari. Setoran diterima dengan kualitas lancar atau sangat lancar.
Setelah selesai ziyadah 1 juz, para santri harus kembali menyetorkan 1 juz sekali duduk kepada umi atau ustadz. Setelah mereka berhasil menyetorkan 1 juz sekali duduk, mereka akan diuji dengan 10 soal dalam 1 juz. Setelah lulus di dalam iktibar, maka barulah santri diizinkan untuk mentasmikan hafalannya di depan para guru dan santri-santri Bunyanul Marsus, dan akan disiarkan langsung di media sosial seperti Facebook dan Instagram milik MTQ Bunyanul Marsus. Untuk memungkinkan hafalan para santrinya, selain setoran ziyadah, MTQ Bunyanul Marsus juga mengadakan program setoran murojaah kepada musyrif atau musyrifah. Minimal mereka harus menyetorkan murojaah 1 juz setiap harinya. Ketika berhasil mentasmikan 1 juz, mereka akan kembali mentasmikan hafalannya 3 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, sampai dengan 30 juz. Nah, begitulah cara Bunyanul Marsus membuat para santrinya agar makin dalam hafalannya. Kemudian di malam harinya akan diisi dengan kajian oleh ustadz seperti kajian Nahwu, Fikih, Ulumul Quran, dan Ta'lim wa Ta'lim. Kemudian beberapa santri ada yang diberi amanah untuk mengajar santri cilik di sore harinya. Nah, itu adalah kegiatan Al-Quran yang setiap harinya dilakukan oleh santri Bunyanul Marsus. Bukan hanya itu, santri di Bunyanul Marsus juga dibiasakan untuk melakukan pikir setiap harinya, agar mereka disiplin dalam kebersihan. Untuk membiasakan hidup sehat, santri Bunyanul Marsus aktif melakukan olahraga setiap harinya, seperti bermain basket di lapangan atau berkeliling komplek. Kemudian, MTQ Bunyanul Marsus juga memfasilitasi para santrinya dengan makan 3 kali sehari, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian, para santri juga dibiasakan untuk melakukan puasa sunnah, seperti puasa Daud dan puasa Senin Kamis. Nah, setiap hari Jumat ada kegiatan tambahan di Bunyanul Marsus, yaitu Jumat Berkah. Seluruh santri diberdayakan di dalam kegiatan sosial ini. Mulai dari fundraising atau penggalangan dana, kegiatan memasak, sampai pembagian Jumat Berkahnya. Alhamdulillah, kegiatan ini mendapatkan good feedback dari masyarakat sekitar. Terlihat dari tanggapan masyarakat yang mendukung berlangsungnya kegiatan Jumat Berkah oleh Bunyanul Marsus. Seperti program yang dicanangkan, Bunyanul Marsus ingin melahirkan santri-santri yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, dimulai dari kegiatan-kegiatan kecil seperti ini. Selain itu, setiap Sabtu pagi, santri Bunyanul Marsus rutin mengadakan kerja bakti di Komplek Gereja Cendeung Indah. Mereka membersihkan, menyapu, mencabut rumput, dan memunguti sampah di sekitar Komplek Gereja Cendeung Indah. Hal ini tentu saja hal lain dan tak bukan untuk menumbuhkan jiwa kepedulian dan jiwa sosial di dalam diri santri Bunyanul Marsus. Motivasi saya menghafal Al-Quran tidak lain yaitu ingin membahagiakan kedua orang tua saya, dan yang kedua ingin memperbaiki jati diri saya atau pribadi saya. Yang ketiganya yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Motivasi kula ngapalaken Al-Qur'an nggih niku supados Allah maringi pinten-pinten rahmatipun ing dalem panguripan kula lan keluarga kula. Selain niku, kula terinspirasi malih sebuah hadis, khairukum ma ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kang artosipun sebecik-becik menungso nggih niku kang mampu belajar Al-Qur'an lan ngamalaken Al-Qur'an.
Motivasi Yuni dalam menghafal Quran yaitu ingin memuliakan kedua orang tua. Sebagaimana yang sering kita dengar, barang siapa yang dekat dengan Al-Quran maka Allah akan memuliakan dan mengangkat derajatnya. Nah, dari situlah Yuni termotivasi untuk memuliakan kedua orang tua sebagai wujud berbakti kepada orang tua dan sedikit banyaknya ingin berdakwah kepada keluarga. Karena programnya mungkin 30 juz. Kemudian setelah selesai 30 juz, kita juga bisa mengambil sanad dari Syekh Timur Tengah. Kemudian selain tahfiz, di sini juga menyediakan program S1 bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan. Karena di Bunian Marsus memiliki program yang menarik. Di sini bukan hanya dituntut untuk hafal 30 juz, tapi juga dituntut mutqin dalam hafalannya. Pesantren lain bisa saja menyetorkan hafalan 30 juznya dalam waktu sebulan ataupun 2 bulan. Kebayang aja kan, udah lulus dari sana tapi hanya setoran. Apa nanti yang akan dipertanggungjawabkan? Tapi di Bunian Marsus berbeda. Di sini, santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juznya juga mampu mentasmihkan 30 juznya sekali duduk. Untuk mempunyai hafalan yang mutqin tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena sesungguhnya perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Karena di sini ada program mutqin 30 juznya, plus kajian kitab, ada kegiatan sosial entrepreneur pada momen Jumat Berkah dan Sabtu Produktif, dan di sini lulusan di sini bisa langsung dapat syahadah dan sanad. Nah, selain agenda pekanan yaitu Jumat Berkah dan Sabtu Produktif yaitu membersihkan komplek, kami juga ada nih agenda tahunannya di mana diadakan camping dan solo bivak di gunung. Solo bivak itu sendiri berarti menginap sendirian di gunung tanpa ditemani siapapun, hanya membawa peralatan seadanya dan beralaskan sleeping bag dan beratapkan plastik. Nah, solo bivak ini bertujuan untuk menguji ketahanan fisik, mental, dan juga iman para santrinya. Selain agenda tahunan ini, kami juga mengisi waktu liburan ke Curug, Cantigi Camp, ke Tangga Seribu, dan Batu Kuda. Oke, biasanya kita kalau hari Jumat, pesantren kita tuh ngadain Jumat Berkah. Bisa 100 paket, 150 paket, bahkan 200 paket. Itu sih tergantung banyaknya donasi yang masuk. Pengennya sih kita sampai 1000 paket, bahkan lebih, amin. Itu kita biasanya bagiin sama pejuang nafkah seperti Mang Ojek, Mang Dagang, Satpam, pokoknya yang layak lah. Di sini kita bisa ambil hikmahnya, nikmatnya berbagi, dan kita juga bisa tahu ternyata di luar sana masih banyak yang membutuhkan, banyak yang patut kita syukuri apa yang kita dapatkan sekarang. Nah, kalau hari Sabtu itu kita kerja bakti. Setelah Al-Maksurat dan Waqiah, kita langsung tuh siap-siap ambil peralatannya. Ada yang bawa sapu, karung, koret, taja, dan sebagainya. Kita punya peta lokasi goronya. Misalnya minggu ini di depan gerbang masuk kompleks. Minggu depan tuh di blok ini, di blok itu lagi, terus sampai dia selesai satu kompleks. Sepertinya bukan kesulitan dalam menghafal sih, karena kan Allah udah jelaskan bahkan berkali-kali di dalam surah Al-Qamar yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi dari kalimat itu Allah telah memudahkan Al-Quran. Berarti lebih tepatnya di dalam menghafal Al-Quran, kesulitan itu bukan di dalam menghafalnya, tetapi kesulitan itu yaitu adalah dari diri sendiri, seperti mengontrol diri, mengikuti hawa nafsu. Mengontrol diri untuk mengikuti hawa nafsu yaitu seperti dari rasa malas, rasa kantuk. Wah, itu ujian berat banget sih saat menghafal. Sepertinya kita bilang ayat ini susah, padahal itu mah karena kita aja nggak mau mengulang, malas mengulang-ulangnya, terus tidak sesuai dengan metode yang diajarkan pesantren. Itu sebenarnya kesalahan dari diri kita sendiri. Jadi kesulitan itu bukan dari Al-Qur'annya, tapi kesulitan itu dalam mengontrol diri kita sendiri. Ternyata untuk memungkinkan satu juz itu benar-benar detail. Seperti misalnya kalau setoran ziyadah itu memang harus benar.
harokatnya harus benar, makhrajul hurufnya harus benar juga. Terus kalau udah setor 1 juz itu harus diiktibarkan. Setelah diiktibarkan itu harus mentasmikan per juz. Ada yang per juz, ada yang 3 juz, 5 juz, 10 juz dan 15 juz. Kalau udah selesai itu bisa ditasmikan 30 juz langsung sekali duduk. Pesantren ini adalah pesantren tahfidzul Quran yang tentu mengedepankan tentang kemungkinannya. Jadi kalau mau menghafal Quran cepat, saya pikir tempatnya bukan di sini. Kalau di sini diharapkan bukan hanya sekedar hafal, tapi juga mutqin. Masalahnya kan tanggung jawabnya besar gitu. Ketika kemudian nanti lulus dari sini dikatakan hafidz 30 juz, tetapi ketika disuruh menjadi imam ternyata tidak mampu menjadi imam dengan baik, atau disuruh tasmi tidak mampu tasmi dengan baik. Jadi kalau di sini harus dipastikan orang bisa mutqin. Pertama, mutqin itu kita lakukan pengujian. Ujian yang pertama secara acak 1 juz 10 soal. Ya, 1 juz 10 soal. Sehingga harus dipastikan menguasai dengan baik 1 juz itu. Kemudian setelah itu ada tasmi, 1 juz sekali duduk, kemudian nanti 3 juz sekali duduk, kemudian 5 juz sekali duduk, sampai 30 juz sekali duduk. Iya, bukan hanya Al-Quran di sini, kita mempelajari juga nahwu shorof. Kalau santri di sini hanya diajarkan tentang Al-Quran, tapi tidak diajarkan tentang memaknai Al-Quran, bisa tersesat mereka. Sehingga di sini salah satu kurikulum wajib yang harus diikuti oleh santri adalah memahami jurmiyah, nahwu, dan shorof. Pesantren ini memiliki faham ahlus sunnah wal jamaah, di mana ahlus sunnah ini memiliki makna secara umum, bukan ahlul hadis. Tetapi ahlus sunnah itu artinya bahwa sunnah mencakup pertama perkataan Rasulullah SAW, perbuatan Rasul SAW, kemudian ketetapan Rasul SAW, tapi juga perbuatan para sahabat, kemudian pendapat tabi'in, atba'ut tabi'in. Kita fahami tentang ajaran Islam di sini adalah apa yang difahami oleh para sahabat dan dilakukan oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan semua bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini diselenggarakan juga program pendidikan double degree. Artinya kita lembaga MTIQ Bunyanun Marsus ini sudah bekerja sama dengan STAI Persis, Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam Bandung. Sehingga orang yang mondok di sini 4 tahun, ya, ia sama dengan kuliah S1, ya, S1. Sehingga dia lulus di sini dapat syahadah 2. Syahadah yang pertama, syahadah hafidz Quran, mutqin 30 juz. Dan syahadah yang kedua, dia dapat ijazah S1. Jurusannya sesuai dengan apa yang sudah dikerjasamakan. Ya. Nah, jadi di situ ada jurusan komunikasi penyiaran Islam, ada jurusan Al-Quran dan tafsir, kemudian juga ada jurusan ekonomi syariah, dan juga ada jurusan PAI atau pendidikan agama Islam. Itu bisa memilih salah satu sehingga selesai dari sini dan bisa mendapatkan gelar S1. Bagaimana proses kuliahnya? Jadi di sini selama 2 tahun full mereka menghafal Al-Quran tanpa diganggu. Dan juga mereka mengkaji kajian-kajian bahasa Arab, ya, fikih, ulumul Quran, akhlak dan sebagainya. Nanti dikonversi dengan mata kuliah yang ada di kampus. Baru di tahun ketiga dan keempat mereka mulai ngampus. Tapi kemungkinan 1 minggu sekitar 2 atau 3 hari mereka berangkat ke kampus, ngambil beberapa mata kuliah yang belum atau tidak bisa dikonversi dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang ada di pesantren ini. Sehingga bisa menghemat waktu, ya. Tidak usah menghafal dulu 2 tahun baru ngambil S1 sehingga perlu waktu 6 tahun. Nah, kalau di sini cukup 4 tahun menghafal Quran,
mutqin 30 juz, dan selanjutnya dia juga mendapatkan S1. Kemudian yang kedua, di antara kelebihan di sini adalah bahwa ketika sudah mutqin 30 juz, dia sudah mampu mentasmi'kan Al-Quran 30 juz, maka selanjutnya dia bisa mengambil daurah sanad. Dan alhamdulillah kita semua di sini memiliki relasi yang cukup baik, insya Allah punya masyayikh di Yordania, kemudian di Mesir, di Palestina, ya, untuk kemudian kita mengambil sanad langsung ke ulama-ulama mereka. Derajatnya insya Allah di sini bisa dapat derajat 27, 28, 29 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara program untuk memungkinkan hafalan santri, pertama Al-Quran itu harus dipakai dalam aktivitas mereka sehari-hari. Di sini santri bangun jam 2 dan wajib tahajud 1 juz, ya, membaca Al-Quran. Dan juznya harus beda-beda. Hari ini juz 1, besok juz 2, lusanya lagi juz 3. Terus gitu. Kalau itu saja nanti yang hafal hanya sebagian saja. Kemudian juga di sini wajib sholat duha santri ini 1 juz juga. Sehingga Al-Quran yang sudah dihafal kemudian dipakai dalam aktivitas sehari-hari, dan itu tanpa mushaf. Kemudian di sini juga ada setoran murojaah, ya. Jadi di sini bukan hanya ada setoran ziyadah, tapi juga ada setoran murojaah. Setoran murojaah itu setiap hari 1 juz. Ya, misalkan hafalannya 10 juz, dia hafal 10 juz, berarti 1 juz sekali duduk itu disetorkan. Gitu ya. Kemudian juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya. Dan ini memastikan mereka bisa menghafal dengan kuat. Bagaimana kalau hafalannya masih sedikit, ya? Hafalannya masih sedikit. Misalkan baru 1 juz hafalannya, ya setengah juz, ya, minimal untuk disetorkan dalam setoran murojaah. Tetapi ala kulli hal standarnya kita targetkan setoran murojaah itu 1 juz. Bagi yang ingin mondok menghafal Quran 30 juz dengan mutqin, juga menguasai bahasa Arab dengan baik, disinilah tempatnya insya Allah. Kami sediakan program-program terbaik, pengurus-pengurus terbaik, aturan-aturan terbaik, dan segala sarana dan fasilitas yang memadai untuk antum semua, dan insya Allah akan menghantarkan antum menjadi pejuang pecinta Al-Quran insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum teman-teman. Gimana? Seru kan mondok di pesantren kami? Yuk mondok di MTI Ibu Nianun Marsus. Hai Dur dan kawan-kawan. Hai guys. Hai kawan-kawan. Hai rencang-rencang. Jangan lupa Dukung channel kita. Jangan lupa Like, share, and subscribe BMTV. Dengan like, share, and subscribe akun kami.